Kan dia mesti balik ini 6 bulan, tapi dia kan udah lewat, jadi rupanya Udah lewat. dapat extension. Kalau saya dengar, ya ini kalau istrinya pulang, istrinya kan pulang bawa sudah tinggal interview, ya malah istrinya laporan ke konsulat, ya kan? Banyak Udah tinggal interview, ya kan, sama imigrasi, malah dia pergi ke konsulat Indonesia, terus dikasih tiket katanya 2. Loh kalau 2 ini buat siapa? Kalau dapat 2 itu Saifuddin dengan istrinya, berarti cancel asilumnya. Kalau 2 kan berarti kan dapat uang kompensasi itu pulang. Rupanya dia 6 bulan ini dapat extension, Pak Bos. Soalnya 6 bulannya udah lewat. Soalnya bukan extension, Pak. Jadi kan gini, istrinya kemarin saya dengar. Enggak, visanya kan udah mati 6 bulan. Iya, visanya udah mati. Jadi kan dia ngajuin asilum. Kalau ngajuin asilum, visa mati apa nggak urusan, Pak. Yang penting dia sudah dalam proses pengajuan asilum. Tapi begitu istrinya minta pulang ke konsulat, padahal tinggal interview, ya kan, ke konsulat dan dikasih tiket, itu bisa batal, Pak, interviewnya. Nanti saya bilang, kok sial bener sih. Tapi yang asylum kan suaminya, mestinya istrinya tinggal di Jakarta aja dulu deh, jangan. Kalau sudah berangkat dua-duanya dapat toh, Pak? Kalau konsulat sudah turut campur, konsulat Indonesia sudah turut campur, itu berarti dia disuruh bawa pulang, Pak, udah. Iya. Ya, tapi Pak Awe, Interpol nggak bisa ngapa-ngapain, ini urusan agama. Jadi, iya, memang Interpolnya nggak apa-apa, Pak. Tapi ini konsulatnya berusaha supaya dia pulang, Pak. Iya, nah, nanti baru di Indonesianya, Pak. Ya, betul. Soalnya waktu ke sini istrinya itu kan nggak bawa anak, Pak. Jadi masa anak 3 terlantar di Jakarta, ya nggak benar juga. Ya itu juga nggak benar juga, salah juga. Harusnya langsung berangkat bareng. Kalau tujuannya begitu, kan tujuannya asalnya kan dia cuma pelayanan. Habis gitu ngoceh ke Pak, kebanyakan ngoceh, ya kan? Bro Weli. Halo, Paul. Halo. Saya biasa nggak pernah ini ya. Saya nggak pernah ngomong di sini ya. Cuman kepingin aja ngomong, karena keinget aja. Saya dulu kan pernah cerita ya kalau suka baca Alkitab gitu ya. Tapi kadang kurang ngerti. Tapi sejak ikut kelasnya Kopol sama ngikuti perjalanannya ini, ternyata baca surat-suratnya Paulus itu bisa mirip gitulah. Baca Korintus, baca itu kejadian-kejadiannya itu mirip sama gereja-gereja saat ini kan. Habis gitu jadi kebuka semua gitu loh. Baca itu lebih gampang daripada dulu waktu baca gitu. Dan ternyata beberapa minggu yang lalu Pak Awe juga ceritakan di Ibun Pagi soal Paul dan Paulus gitu. Nah itu jadi bukan cuma saya gitu loh yang ngelihat perjanjian baru sama kejadian-kejadian ini terjadi. Saya sebenarnya nggak mau ngomong, saya nggak pernah keluar di ini di yang malam-malam gini. Cuman saya keinget aja. Saya nggak tahu kronologinya, tapi Markus itu kan sempat itu ya bentrok sama Paulus ya, Markus itu ya, dan sempat pisah sama Barnabas. Saya pernah juga ikut di salah satunya Harry Ikim itu loh bilang, soal respons nggak usah respon lah, kan Paulus sama Barnabas juga pernah bentrok, mereka jalan sendiri-sendiri ya toh. Terus tapi di akhir suratnya Paulus itu, Paulus pernah tulis sama itu kepada temanku Markus apa-apa gitu loh, panggillah dia, suruh bawa apa gitu-gitulah. Terus akhirnya Markus sendiri akhirnya menulis kitab Markus, ya kan. Sedangkan Demas itu yang akhirnya agape kepada dunia ini akhirnya hilang udah gitu. Nah maksudnya ya mungkin saya dibanding Pak Saifuddin sama itu saya nggak kenal, saya jauh lah itu penginjil ya, nggak tahu lah, pokoknya saya I'm nobody, tapi itu ya kayak gitu aja, cuman ngomong aja lah soal Markus sama Demas gitu. Oke.
Luar biasa. Memang makanya saya selalu bilang ini kan tontonan kan. Kita ngajar, kita ngasih teladan, kita juga ditonton ya. Makanya saya bilang ya, bagaimanapun juga Saifuddin itu kan pernah menjadi bagian dari kita. Ya, makanya kita tetap peduli. Nah, makanya kita marah. Kalau bukan menjadi bagian kita nggak urusan mati ono, ya kan? Saudara bukan, ya kan matilah sana kan. Tapi kan ini masalahnya kan bagian dari kita. Kita tolong pun nggak bisa, saudara. Ya kan? Nah, saya sendiri kan udah nggak bisa kontak Saifuddin, di blok sama dia kan. Tapi coba kalau dia buka komunikasi, ya, kasih tak ajarin caranya, ya kan? Masalahnya kalau saya kasih rekomendasi pun kalau dia belum bertobat bahaya buat saya. Bisa-bisa saya nulung dipentung nanti kan. Nah, jadi hati-hati, saya pun harus hati-hati, harus berhikmat juga kali ini, ya kan. Nah, jadi memang Saifuddin harus bertobat. Tapi saya yakin Saifuddin kalau bertobat Tuhan akan pakai dia. Kita semua pernah jatuh, saya pernah jatuh. Ya, tapi saya bertobat. Nah, Saifuddin saya harap bertobat. Hari ini memang suara kenabian saya berikan buat Saifuddin ya. Karena saya tadi seharian saya ditelepon banyak orang, saya sampai sedih sekali ya. Saya sampai sedih sekali tadi yang dengarkan teleponnya gitu ya. Saya bilang, iya kamu pokoknya Saifuddin harus bertobat. Dia bertobat Tuhan akan pakai dia. Kembali kepada panggilannya. Yang sudah terjadi, ya sudah. Jangan tengok lagi, jangan dibongkar-bongkar lagi. Ya kan, enggak usah. Memang menyakitkan, ya. Tapi mau apa lagi? Pokoknya sudah terjadi semua, ya saya bilang, suami istri ruwet ya, apapun perlakuan istrimu, ya itu karena cermin dari kita, laki-lakinya. Bisa juga asal usulnya kita menikahnya salah, bisa juga setelah menikah kita memperlakukan dengan salah, bisa juga kita punya salah, kita juga punya, kita melakukan pembiaran, kita nggak mendidik dengan benar, pokoknya banyak faktornya suami istri itu. Intinya satu tetap salah suaminya. Jadi jangan overreaktif gitu loh. Jadi suami itu nggak boleh overreaktif. Begitu ada sesuatu yang nggak beres sama istrinya, dia harus langsung ngaca diri sendiri. Ya walaupun saya tahu saya pun pernah negur Sarah ya, pernah saya tegur karena memang kelewatan ya kan, masa sama Nandar sementara si Saifuddinnya lagi diuber-uber sama Nandar CS, kan nggak benar kan, gitu ya. Nah, Tapi Papa, kalau si Saifuddin ini come back, dia itu bisa jadi Christian Prince tapi bahasa Indonesia. Wah itu kan bisa malah hebat. lebih hebat, iya. Makanya, soalnya kan dia udah orang dalam, jadi dia inside Betul. Soalnya Christian Prince sendiri bukan Islam loh dari kecil, cuman dia fasih bahasa Arab doang. Karena dia pernah tinggal di Arab, cuma itu doang. Dia orang Arab pernah tinggal di Arab. Ya dia lahir gede orang Arab. Jadi Saifuddin ini bisa jadi ini Christian Prince tapi bahasa Indonesia. Itu lebih gede lagi. Ya itu kalau dia mau bertobat. Ya, kalau dia bertobat pasti Tuhan akan pakai dia dengan dahsyat. Betul. Makanya saya cek juga gemesnya itu ya. Kamu itu sudah di Amerika kayak saya di Eropa ini loh. Ada 10 orang kayak saya, Indonesia kelar loh. 10 orang kayak saya, komitmen begini ya, yang nggak cari uang buat diri sendiri ya. Indonesia kelar loh. Nah kemarin waktu berangkat itu saya sudah senang, coba lihat begitu tengah jalan, waduh, kedagingan semua. Ya kan saya sudah senang, nah akhirnya Saifuddin ngikutin jejaknya saya. Tapi nggak tahu kan kedagingan semua yang dia kerjain. Terakhir malah misu-misui saya, kan edan kan, malah misu-misui saya terakhir sebelum itu ya. Ini orang bodoh banget sih. Enggak lagi pula kan dia urusannya belum beres ya, jangan ngoceh lah. Under the radar. Keluar asalamnya udah beres, lu ngoceh seenak judat lu mah gak apa-apa. Saya nggak tahu yang ngurus siapa sih di sana ya. Oh nggak becus amat gitu loh. Yang bantu dia itu itu loh, yang siapa namanya, si pendeta yang di San Francisco itu, siapa namanya itu yang biker itu loh. Bustang. Hah? Bukan. Aduh,
yang giginya ompong digebukin itu loh, siapa sih namanya? Tempori dia ada kebaktian satu gereja sama saya, tapi saya harus pulang pagian jadi nggak sempat ngomong sama dia. Maunya saya tanya keadaan si Saifuddin gimana. Siapa tuh namanya Pak Paul? Kalau Tony masuk, Pastaman. Tony Pastaman, that's it. Saya pernah ketemu, terus terakhir itu waktu ketemu nggak sempat ngomong. Ya itu Tony Pastaman yang ngurusin dia rupanya. Ya itulah supaya dia bertobat, and then just Ini stay quiet Pastaman. for now. Stay quiet for now until semuanya beres, baru kamu maju. Ya Tony Pastaman ya itu namanya. Nggak tahu tuh ngurusinya gimana kok. Bodoh banget cara ngurusinya. Tahu dah itu salah semua. Iya, padahal kalau religious persecution ini kan mestinya cepat prosesnya. Soalnya dibilang kan dia mesti balik ini 6 bulan, tapi dia kan udah lewat, jadi rupanya Udah lewat. dapat Dia- extension. Kalau saya dengar, ya ini kalau istrinya pulang, istrinya kan pulang sudah tinggal interview, ya malah istrinya laporan ke konsulat, ya kan? Banyak Udah tinggal ngomong. interview, ya kan, sama imigrasi, malah dia pergi ke konsulat Indonesia, terus dikasih tiket katanya 2. Loh kalau 2 ini buat siapa? Kalau dapat 2 itu Saifuddin dengan istrinya, berarti cancel asilumnya. Oh. Kalau 2 kan Repot. berarti kan dapat uang kompensasi itu pulang. Rupanya dia 6 bulan ini dapat extension Pak Bos. Soalnya 6 bulannya udah lewat. Soalnya Bukan dia bilang, extension, Pak. Jadi kan gini, istrinya kemarin saya dengar, enggak, visanya kan udah mati 6 bulan. iya visanya udah mati. Jadi kan dia ngajuin asilum. Kalau ngajuin asilum mah visa mati apa nggak urusan, Pak. Yang penting dia sudah dalam proses pengajuan asilum. Tapi begitu istrinya minta pulang ke konsulat, padahal tinggal interview, ya kan? Ke konsulat dan dikasih tiket, itu bisa batal, Pak, interviewnya. Ya, Nanti saya bilang, kau sial bener sih. Tapi yang asylum kan suaminya, mestinya istrinya tinggal di Jakarta aja dulu deh, jangan. Kalau sudah berangkat dua-duanya dapat, Pak. Kalau konsulat Akan sudah turut campur, konsulat Indonesia sudah turut campur, itu Repot. berarti dia disuruh bawa pulang Pak udah. Iya. Ya, tapi Pak Awe, Interpol nggak bisa ngapa-ngapain, ini urusan agama. Jadi Oh iya, memang Interpolnya nggak apa-apa Pak, tapi ini konsulatnya berusaha supaya dia pulang Pak. Iya, Nah betul. nanti baru di Indonesianya Pak. Ya betul. Soalnya waktu ke sini istrinya itu kan nggak bawa anak Pak, jadi masa anak 3 terlantar di Jakarta, ya nggak benar juga. Ya itu juga nggak benar juga, salah juga. Harusnya langsung berangkat bareng. Kalau tujuannya begitu, kan tujuannya asalnya kan dia cuma pelayanan, habis gitu ngoceh ke Pak, kebanyakan ngoceh, ya kan, repot. Ya Raja Angel, Uti, tadi Resen kenapa Raja Uti? Ketemu? Udah nggak ketemu Pak, udah saya hapus karena ini. Wah, udah ke ini semua ya. Saya Iya. handphonenya nggak ke bawah ini ya. Jadi ada tadi saya ada lucu ya tadi ya. Saya juga kocak juga nih Pak Raja Uti juga. Dulu ngomongnya ngaku orang Jawa, ngaku orang Jogja. Sekarang ngakunya orang Sunda ya si Anis ini ya. Nanti lah kita bully lagi lah. Nanti kita bully lagi. Ini Pak Suara nih, Pak Suara masuk nih malam. Pak Suara. Iya, Pak Paul, shalom.